Jadi ternyata ada kebocoran di pipa sini, sambungannya nggak bener. Di bocor ini salah satu yang bikin air kita sering masalah jadinya. Udah jadi, sekarang lagi dites. Airnya baru dinyalain. Jadi ini kita lagi tes air, udah pasti sih airnya bakal kotor. Dan ini masih kotor, kita tunggu. Perbaikan kali ini belum berhasil, tapi karena udah sore, kita mau lanjutin besok lagi, pagi-pagi banget. Jadi ini kita mau lanjut kerjaan ininya. Pipa air bersih nih ya Pak, dari pompanya di situ. Pompanya di situ terus. Jadi ini sambungannya yang ke sini nih Pak. Ini pipa yang besar ini ke atas. Jadi dari toren turun ke sini air bersih untuk ke tempat cuci ini, ke laundry sama dapur. Nah ini tadinya sambungan Pak di sini sebelum kejadian ya. Ya terus dipotong. Ada sambungan itu yang air keluar sejak ya pokoknya dari awal sih. Makanya booster pendorong airnya nyala terus. Oh iya jelas. Kita tahu ini ini airnya ngalir terus. Iya, kita waktu itu nggak tahu. Selama ini nggak tahu bocornya di mana gitu. Nah kemarin ketahuan. Oh ini karena saya lihat ada air keluar dari dalam tanah gitu loh. Ini air apa? Nah baru ketahuan. Begitu dibuka, Karena ini udah dipotong, saya butuh sok. sok. Iya, tapi soknya yang AW bu. Awe, nggak apa-apa yang bagus kualitasnya. Enggak, masalahnya apa? Kalau AW itu dia lebih panjang soknya. Kalau yang D itu dia kecil pendek. Oke. Nanti saya butuh. Jadi itu. Rucika Awe gitu ya? Iya. Aduh, butuh yang Awe. Tuh ini kan kurang nih. Sok ya. Iya sok. Tas saya ada material langganan, saya tinggal telepon dia. Iya. Sok Butuh AW. sok Awe berapa Pak? Soknya 2 sih. Cuman karena ini kan kurang nih. Sok itu apa sih Pak? Sambungan. Sambungan. Oh, berarti bener yang kan suami saya sempat ngelihat di coupling namanya ya, dipasangin gitu ya, disambung gitu. Disambung pakai sok. Jadi Soknya berarti sok AW 2 ukuran 2 inci. Oke. sok AW 2 in sama yang D-nya 1 aja. D1. Nah, D nanti kita pasang buat itu sambungan. Oke. Terus sama lem. Lemnya lem apa? Lem biasa aja. Rucika yang biasa. Lem Rucika. Oke. Ibu ada nggak yang waktu sisa kemarin? Nggak ada. Sisa pengerjaan. Itu tuh yang tube itu bukan? Iya. Itu Isar Plus. Nggak apa-apa itu juga. Enggak, saya mesti beli dulu. Iya, maksudnya kalau ada sisa pakai sisa aja. Enggak ada sih, habis sih kemarin. Ya itu aja. Itu aja sih. Jadi gini Bu, kalau perhitungan itu sebenarnya ibu ini buat apa aja penggunaannya? Ini. Kan mesin cuci, Cuci, sama dapur, piring. sama ini, sama luar-luar. Taman ini kan. Kalau untuk itu kan kapasitasnya kan setengah atau 3/4 kasih gitu. Maksudnya pipanya? Iya. Jadi kalau dibelok pun dia nggak terlalu pengaruh. Oh gitu. Iya, Oke. kalau dibelokin. Cuman kalau dibelokin kan ya buang material juga. Iya, keni-keni aja butuh 4 kan. Nah ini jadi akhirnya Jadi potongnya agak jauh. potongnya agak jauh. Nah sambungnya di mana nanti? Oh semuanya jadi ya. Nyambungnya sama situ Bu. Baik. Nah, kalau pipa mati kalau disambung kan agak susah tuh. Iya benar. Nah situ kan nggak bisa di ini. Nggak apa-apa Pak. Jadi akhirnya ini menurut saran Pak Ahmad lebih baik sih disambung pakai sok 2, terus tetap pakai pipa D karena mengikuti pipa yang itu karena dia udah D sendiri di situ. Untuk saluran air yang bertekanan lebih baik AW katanya, tapi ini udah terlanjur yang di sananya pasangnya D, jadi ya udah harus diikutin aja gitu. Jadi disambung nanti 2 gitu ke sini. Ini lagi beli pipa dan nanti di coupling, namanya di coupling tuh disambung kanan sana sama kiri sana juga. Nah ini kita Pak Ahmad nih lagi persiapkan sambil lagi pesan material juga. Jadi nggak dipakai belok-belok lagi, ada perubahan dengan pekerja yang kemarin. Nah nggak apa-apa, ini langsung, mudah-mudahan sih habis ini nggak ada masalah lagi. Tuh. Dan ternyata ini katanya catatan buat kalian yang lagi mau bangun rumah atau sedang bangun rumah. Untuk pipa air bersihnya ini ternyata katanya
udah dua pendapat yang saya ini kebesaran. Kalau ukuran 2 inci katanya lebih baik 1 inci ya Pak. Iya, 1 inci udah cukup. Ini 2 inci kegedean katanya gitu. Tapi ya udahlah, kalau saya udah terlanjur mau apa, masa mau bongkar semua gitu kan. Akhirnya buat pelajaran buat yang lain aja, yang belum atau sedang. Ini airnya pipa ini 2 inci ini naik ke atas, itu ada toren di atas. Dan jadi ini air dari toren baru masuk ke sini. Ini air untuk dapur, dan area cuci taman. Kalau untuk kamar mandi ada ini sendiri. Kita pakai jasa Kanggo hari ini. Kanggo ini recommended banget. Ini udah kali kedua saya pakai jasa Kanggo. So you guys kalau lagi ada perbaikan, butuh perbaikan apa, silakan langsung. Bagus banget. Sambil nunggu kerjaan pipa, ini kenikir udah mulai tinggi. Kemarin habis saya pangkas-pangkasin juga bawah-bawahnya karena daunnya udah kayak terlalu gede gitu dan kayak kotor gitu. Ada si Karma nih. Karma ini bunglon. Jadi suami saya bilang jangan diusir, biarin aja tinggal di sini buat makanin nyamuk katanya. Jadi si Karma ini punya tempat khusus di halaman belakang ini. Ternyata lama-lama dia ngundang boyfriend, ada pacarnya suka datang ke sini. Si Karma ini. Terus nggak lama nih, berapa hari lalu saya udah mulai ngeliat kayak ada bayi-bayinya gitu. Waduh, cepet juga si Karma nih berkembang biak. Ini kenapa saya khawatir, karena ini kan deket tembok, mepet tembok. Ada beberapa tanaman yang malah jadi mati saya pindahin ke sini. Entah karena stres, entah karena bawah tanahnya tuh panas karena ada tembok, saya nggak tahu. Kasih tahu ya kalau menurut kalian gimana, silakan di komen. Ini contohnya nih saga ini kemarin tuh subur banget, subur rimbun. Awalnya ada di sebelah sana waktu subur rimbun itu. Terus itu dia di dalam kantong plastik itu ya, apa sih namanya tuh, pot plastik hitam itu. Polybag ya, polybag. Nah, begitu saya pindah ke sini ke dalam tanah, terus nggak lama mati. Apakah stres? Apakah kondisinya panas karena deket tembok? Please komen kalau kalian tahu. Oh my god, ini saganya beranak guys. Ini saganya beranak. Yes. Ini saya udah khawatir aja dia juga ikut mati gitu ya, karena nggak tumbuh-tumbuh, gini-gini aja gitu dari awal kita dapet. Ternyata barusan ngelihat udah ada anaknya, thank god. Kumis kucingnya tumbuh. Tadinya saya udah khawatir mati karena awal dipindahin ke sini layu. Tapi ya saya optimis aja sih, saya ajak ngobrol gitu kan, disiram selalu. Alhamdulillah nih kayaknya menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mudah-mudahan dia terus tumbuh. Nah, ini kemarin saya dapat harta karun dari tetangga saya, which is ini. Ada yang tahu nggak ini apa? Nah, ini batang daun pohon kelor. Kan tempo hari saya bapak depan kan suka berkebun, dan dia bilang sih banyak pohon kelor di sini. Nah, saya pengen tanam. Ya udah, ini tuh saya minta, Pak, mau dong Pak gitu. Saya pengen kelor karena kan penting itu. Manfaatnya banyak gitu. Nah, terus yang kemarin di sini tuh mati dan udah jelas nggak ada harapan, langsung saya cabut. Kemudian saya tanemin ini satu batang. Ini saya dapat banyak banget, dipotong-potong batangnya, mudah-mudahan hidup ya kelor. Nih, ini di bawahnya nih cabe ini harus saya pindahin nih. Saya lagi mau cari polybag supaya berkebun tuh kebutuhannya ternyata banyak ya. Cuman saya udah ngumpulin plastik sih, plastik bekas minyak, plastik bekas apa. Itu saya mau pakai plastiknya buat tanaman-tanaman bumbu ini. Ini cabe setan. Ini cabe hijau, cabe rawit hijau yang sebelah sini. Dan who knows, malah kecampur-campur karena ada air, angin. Nanti kita lihat aja. Jadi ini kelor number 1.
satu di situ saya mau banyakin nanam kelor. Nah terus ini juga kelor juga. Kemarin dikasih batangnya tuh panjang banget, ada 2 gede-gede gitu, langsung saya pecah jadi saya tanam 4 lokasi 4 titik. Nah ini waktu itu tanam bambu di sini sempat hidup. Mudah-mudahan dia subur di sini. Nah ini babynya si Karma nih. Waduh. Pinter ngumpet ya dia. Hebat. Wah. Hello. It's okay. I'm not gonna hurt you. Pintar ngumpet ya. Kameranya pindah, dia ikut pindah. Oke, ini tomat saya. Tomatnya juga mesti dipindahin segera ini. Tempo hari saya lihat ada kantong untuk nanam tomat, dan itu yang kita bisa gantung. Jadi tomatnya tumbuh ke bawah jadinya, bukannya ke atas tapi ke bawah. Satu kantong itu bisa ada berapa lubang, jadi banyak kita tanam beberapa pohon tomat gitu di situ. Impian banget itu. Ini dari dulu pengen punya pohon belimbing besi, jadi oke. Ini kayaknya nyasar, ada kayaknya sih kayak pohon paya. Tapi nanti kita lihat. Saya generasi tahun 1970-an. Untuk teman proses yang kebetulan satu generasi sama saya pasti tahu ya, gimana bedanya cara tumbuh anak-anak zaman kita dulu sama anak-anak zaman sekarang. Nah, di lingkungan saya ini hari-hari saya masih sering banget ngelihat anak-anak ini bergerombol gitu. Nggak cuma ini yang di depan di video ini aja, tapi banyak lah kelompok-kelompok anak-anak kecil yang main bareng-bareng gitu loh. Mereka ketawa lepas, aktivitas fisik, interaksi sosial, itu bagus banget. Ini pemandangan yang termasuk yang paling menyejukkan bagi saya. Dan saya tuh bahagia buat mereka gitu, bangga, dan saya pikir mereka sangat beruntung. Good for them. Pas lagi di luar ada penjajah snack keliling, jadi dia biasa keliling kampung. Beli dulu deh sedikit untuk support usaha lokal. Ini alat-alat perkakas punya petugas kanggonya. Mereka kalau kerja selalu well prepared loh. Keren deh. Ini tukang udah dapet material dari toko langganan kita di sini. Tapi ternyata mereka nggak punya soknya. Jadi cuma dapat pipa. Pipanya pakai yang D, Rucika D. Karena pipa awalnya, pipa yang ada itu udah telanjur pakai D. Walaupun ini sebenarnya kegedean ya, 2 inci, tapi ya udahlah gitu. Mudah-mudahan tetap masih bisa diusahakan katanya. Yang penting ngelemnya yang bagus aja, yang rapi. Nah sekarang tukangnya lagi keluar lagi nyari ke material lain, nyari soknya yang cocok untuk ini, untuk pipa ini gitu. Oke, kita tunggu. Nah ini untuk tadi pipa sama lem aja. Nih saya mesti keluar segini. Nah nanti tinggal ditambah soknya aja. Soknya kita lihat nanti dapat berapa, karena mesti cari di toko material lain. Ini namanya sok yang buat coupling itu. Ini tipe AW. Jadi tipe AW ini emang kokoh banget sih. Keras, nggak lentur. Nih, jadi nyambung ke sini. Karena dia lebih panjang, jadi sambungannya lebih panjang. Dalamnya ada kayak kayak penahan gitu, di dalamnya ada garis penahan. Oke, bismillah, mudah-mudahan problem solved. Reasonable lah. Harganya masih reasonable. Sambil nunggu pengerjaan, saya juga harus lakukan sesuatu. Ini kita mau nyapu karena halaman belakangnya udah kotor banget sama daun-daun kering. Udah berapa hari nggak disapu. Mari kita nyapu, mari nyap. Di halaman sapu udah selesai. Nyapu latar dan tinggal dibakar.
Hello. Hai. Kok bangun? Emang kau pikir mau apa? Hah? Kau pikir mau apa? Kok bangun? Kamu nggak boleh main dulu, nggak bisa dulu main ya. Di belakang lagi repot, lagi banyak kerjaan. Kamu di dalam dulu, oke lah? Yes, di dalam dulu ya. Jadi ini karena air bagian keran luar mati, maksudnya belum bisa dipakai karena lagi diperbaikin. Jadi ini saya sediain air bersih dulu dari dalam, dari kamar mandi, karena pipa kamar mandi itu kan beda. Lila, no. Please, out. Ini air udah siap buat cuci kaki sama cuci tangan. Saya mau lihat lagi gimana Pak perkembangannya. Nunggu kering. Oh, ini udah disambung. Bisa kalau nunggu kering berapa lama nih Pak baiknya? Supaya bener-bener udah aman gitu. Setengah jam. Diminum dulu Pak. Haus. So heads up, pelajaran mungkin buat kalian yang lagi ngebangun rumah atau mau ngebangun atau mau renov ya mungkin. Kalau milih pipa untuk saluran air yang bertekanan, artinya mau andaikan nanti suatu saat atau langsung mau pakai booster, mau pakai mesin pendorong, lebih baik katanya sih disarankan pakai pipa yang AW, jenisnya AW, karena itu pipa yang lebih kuat dan tahan sama tekanan air gitu kalau saya nggak salah mahamin ya. Waktu itu kita menyerahkan aja ke pembangun ya, dipilihannya kok kenapa yang pipa 2 inci gini, udah gitu bukan ini AW bukan sih, pipa D kalau ini ya, dipilihinnya juga yang D, udah gitu terlalu besar kalau menurut pendapat 2 orang teknisi. Udah kesambung nih, lagi tunggu kering lemnya aja. Tapi karena yang pipa sana itu tipenya D, jadi agak lentur ya, karena agak lentur ya pas disambung sama soknya, jadi kayak agak bermasalah. Ini kok lihat potongan itu jadi kayak lentur gitu, kayak pecah gitu loh, kayak bengkok gitu. Dan kemungkinan ini emang udah kepasang, kita nunggu lagi tes dulu, nunggu kering terus tes. Kemungkinan potensi kerusakannya lagi masih akan tetap ada menurut teknisinya, tapi kemungkinan akan di situ. Tadi saya tanya juga solusinya apa kalau memang itu sampai terjadi lagi. Ya paling disambung pakai, ditambah sok lagi yang tadi yang abu-abu itu. Solusinya itu mestinya sih secara teori sih mestinya itu memecahkan masalah gitu ya. Tapi ya itu nanti kita lihat ke depan. Kalau yang ininya karena itu dia mati, salurannya mati, jadi tadi dipasang ininya dulu. Nah ini bagian ini mestinya secara teori udah lebih kuat gitu, menurut pengalamannya juga udah kuat, paling tinggal di situ aja potensinya. Kalaupun nanti ada kerusakan lagi kemungkinan besar di situ gitu. Lagi kita tes ternyata bocor yang tadi saya bilang. Iya, Kalau yang lem yang sininya kan dia dapatnya di sini. Sesuai prediksi tadi, bener ternyata di bagian itu yang potensial masih bocor. Nah, kita lihat nanti mau gimana baiknya. Daerah ini yang sambungan 2 ini mau dikecilin, diganti pipa yang 1 inci ya Pak ya? Iya. 1 inci, jadi nanti pakai reducer. Oh, sama beli lem. Lemnya udah tak banyakin semua. Iya, nggak apa-apa Pak. Itu nanti, jadi nanti mau di pipa yang tengah itu mau diganti yang kecil yang 1 inci itu kayak gini, tapi yang AW. Yang AW, ini juga AW sih sebenarnya. Ini AW nih.
Nah, nih PVC AW 1 inci. Oh, ada tulisannya sebenarnya. Bapak kita ini mau cari material lagi. Mudah-mudahan hari ini targetnya udah harus selesai. Jadi ini Pak Ahmad nih udah dapat ini reducer namanya. Reducer ini pakai apa? Ini mereknya Pralon. Ukurannya yang kecilnya ukurannya 2 inci kali 1 inci. Jadi buat nyambungin pipa yang ini 2 inci, nah yang ini yang kecilnya ini 1 inci. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi yang terbaik. Nih kita beli 2 sama lem lagi pastinya. Sama itu tuh udah dapat pipanya, pipa yang 1 inci yang AW. Oh iya, tadi dapat masukan bagus dari Pak Ahmad nih. Ini kan area cuci, area bersih-bersih ini kan. Kalau situasi kayak gini nih lagi belok-belok, itu kan pasti ada tanah. Kita cuci kaki di sini kan. Tadinya saya nggak sampai pikir ke situ gitu. Jadi disaranin beli selang. Ini selang untuk ini yang keran ini. Jadi kalau kita mau bersih-bersih apa-apa yang belok atau yang kira-kira kotoran bakal masuk ke situ, lebih baik pakai selang aja di luar sini, di daerah rumput ini, karena kalau di situ nanti bisa nyumbat, ada penyumbatan kotoran masuk ke sana, nanti kesumbat. Ini kan buangannya ke situ, gitu. Nah ini sebenarnya saya mau ganti sini, ini tutupnya. Ini kan tutupnya, tutupnya ini banget nih, lemah banget. Tutupnya darurat banget. Ini saya mau ganti sama yang bagus, yang rapet gitu, yang halus. Jadi kotoran-kotoran yang agak besar nggak bisa masuk ke sini gitu. Kalau ini kan tuh gede ya lubangnya. Nah ini nanti saya mau beli selang sekitar 2 meter lah, buat disambung ke situ tuh, ke kerannya. Gitu. Masukan yang bagus. Terima kasih Pak. Oh ini udah kering banget sampai layu nih seledri. Kalau pipa Pak memang yang sampai sekarang masih udah terjamin gitu bagusnya, Rucika tetap atau ada lagi? Dulu kan Rucika yang merek doang. Oh ya? Iya, sebelumnya kan Wafin. Iya saya ingat Wafin tuh mengalir sampai jauh gitu ya. Karena kan udah alih ini aja, jadi ganti merek doang sebenarnya ya sama aja. Oh gitu, jadi padahal sebenarnya company sama ya? Iya. Oh ganti nama. Saya inget tuh zaman kecil dulu kalau di TV ya. Wafin mengalir sampai jauh. Iya. Slogannya. Berarti sekarang Wafin udah nggak ada lagi gitu? Perusahaannya namanya tetap Wafin. Oh alah, cuma produknya aja ganti nama ya. Baru tahu nih saya. Kita mau coba hari ini harus selesai. Sang lagi nunggu kering. Mudah-mudahan lancar car. Nah ini kita lagi tes airnya. Walaupun udah diganti pipa 1 inci, tapi baik-baik aja, tinggal bersihin airnya. Nah ininya, ini lagi dites. Nggak tahu nih sejauh ini baik-baik aja. Alhamdulillah setelah kurang lebih 6 bulan kita hidup di rumah ini, akhirnya bisa juga ngerasain gimana sih rasanya punya sistem air bersih yang normal. Setelah selama ini kita selalu punya masalah sama air dan itu udah ditanganin berkali-kali oleh tukang yang berbeda. Sampai akhirnya kita ketemu Pak Randy dan Pak Ahmad. Makasih Pak Randy yang udah ngeberesin soal mesin pendorong kita. Makasih Pak Ahmad dari Kanggo yang udah ngeberesin pipa kebocoran kita. Good job guys, thank you very much. Sampai episode berikutnya. Bye for now.